lan persiapan liqabuli tajalliyatihi maring min liqabuli tajalliyatihi maring nampa sifat pertelane Rob, artinya sebagai persiapan besok ketika di akhirat kita akan mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa sekali, yaitu ru'yatullahi ta'ala. Ben boten kaget, karena contoh saja ketika di dunia sinten Nabi Musa nggih, Nabi Musa atau Nabi Isa sinten. Intinya ketika ingin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kuat. Karena memang cahayanya sangat luar biasa sekali. Di situ saking terangnya sampai tidak kuat. Min haitsu atwaru marati bil qurbi. Min haitsu atwaru marati bil qurbi, saking segi utawi pira-pira ubengane derajat-derajate peparep. Wal mujalasatu lan ngawori lungguh lahu maring Allah taala hale maha luhur Allah. Lahu maring Allah taala hale maha luhur Allah ala bisatil unsi ing atase hamparan kearingan. Ala bisatil unsi ing atase hamparan kearingan biruhi qolihi kelawan roh dawe Allah Subhanahu wa taala ana jali suman dzakaroni. Ana utawi ingsun jali suman. Ana utawi ingsun jali suman iku ngawori lungguh zakara kang eling sapa man ni ing ingsun. Jadi zakara tidak harus zikir, kita harus mengucapkan lafal-lafal tertentu, kita harus mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, ini enggak. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi setiap orang yang di situ selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, atau bahkan dalam keadaan tertidur pun dia selalu ingat sama Allah. Itu sudah disebut sebagai adzakirin Allah. Jadi ciri-ciri orang yang iman yaitu ketika dirinya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji seperti ini itu hakikatnya coba sebagai orang yang zikir. Karena setiap segala suatu kebaikan yang kita lakukan itu otomatis hakikatnya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut. Nah, ketika ada rasa takut inilah berarti sampean masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang beriman, contoh orang yang beriman itu ketika dia selalu zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak kok zikirnya pedot-pedot, itu bukan. Karena dalam ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikron kasiron. Ada embel-embel dzikron kasiron. Kita harus sering-sering berzikir ya dengan cara tadi. Langkah kita harus kita iringi dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita harus selalu kita iringi dengan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik tubuh yang kita lakukan dalam keseharian harus selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut orang-orang yang iman. Beda nanti dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu dulu kalau beribadah itu dia maunya cuma di siang hari. Kenapa? Karena di siang hari itu banyak yang lihat. Kalau di malam hari tidak ada. Makanya disebutkan bahwasanya orang-orang munafik itu memberikan tipu daya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum itu. Jadi ketika mereka melaksanakan ibadah maka mereka akan bermalas-malasan, yuraunan nasa. Dia ibadahnya itu selalu ingin dilihat oleh orang lain. Makanya ketika ibadah di siang hari dia semangat, tapi ketika di malam hari tidak mau. Alasannya apa? Karena kalau di siang hari itu banyak yang lihat, kalau di malam hari itu tidak ada yang lihat.
Kalau ciri-ciri orang yang beriman tidak seperti itu. Kita ketika ingin dianggap sebagai orang-orang yang beriman harus selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari maupun malam hari. Bahkan dalam seluruh ataupun satu hari penuh kita harus selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan salah satu faedah daripada kita zikir kemarin menggunakan kalimat la ilaha illallah, yaitu wal mujalasatu lahu ta'ala. Kita selalu berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ketika sampean eling kalih Gusti Allah, ketika kalian ingat sama Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan duduk di samping kalian. Itu ketika kita gambarkan, nah, Pak, masa duduk. Nah, ya maksudnya enggak duduk seperti apa yang kalian bayangkan, itu enggak. Dalam tanda kutip, kita selalu diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsinya, ana jali suman dzakaroni. Aku, yaitu Allah, akan selalu menemani duduk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iringilah langkah-langkah kalian, iringilah gerak-gerik kalian, pandangan kalian, segala sesuatu yang kalian lakukan dengan zikir ataupun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nanti kalian bisa disebut sebagai orang ya ayyuhalladzina amanu tadi. Wa hadza utawi iki maksudu ahlil hadrati. Maksudu ahlil hadrati iku tujuane ahline wong kang hudur minha saking kalimat la ilaha illallah. Ini maksud ataupun tujuan daripada orang yang di situ sudah sangat merasakan bahwasanya efek ataupun faedah daripada zikir menggunakan kalimat la ilaha illallah. Lama ora perkara lama ora perkara siwahu kang saliyane maksudu ahlil hadrah mimma saking perkara tusmiru kang buahake apa ma li atfalit tariqi maring pira-pira dalane bocah cilik. Itu fatu sifat ilal mausuf. Mimma saking perkara lam yahrud kang ora metu apa ma an hadratil kauni saking ngarsane alam. Li anna hijabal qulubi krana sak temene aling-alinge pira-pira ati. Li anna hijabal qulubi krana sak temene aling-alinge pira-pira ati. Wujudu suwarima iku anane pira-pira gambare perkara siwal mahbubi. Wujudu suwarima iku anane pira-pira gambare perkara siwal mahbubi kang sakliyane perkara kang didemeni. Siwal mahbubi kang sakliyane perkara kang didemeni. Intinya gini, ketika seseorang di situ sudah benar-benar merasakan, mengerti, tahu, paham apa makna dari kandungan kalimat la ilaha illallah, itu mereka pasti akan merasakan suatu mahabbah yang sangat dalam sama Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya apa? Ketika orang di situ sudah mahabbah sama Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah, itu istilahnya itu adalah hijab. Artinya, jangan sampai kita tertutupi oleh hal-hal ataupun sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu adalah hijab. Istilahnya sebagai penutup ataupun penghalang untuk ataupun supaya kita nanti ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hilangkanlah ataupun buanglah semua hijab-hijab ataupun perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala tadi. Supaya apa? Supaya kalian di situ bisa ataupun selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan semua hijab-hijab tadi.
Wa qauluka utawi ucapan sira. Wa qauluka utawi ucapan sira rupane ucapan Allah. Kadang kan ketika la ilaha illallah terus baru Allah 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 Allah. Kadang bahkan sampai hu yang ujungnya yang terakhir yaitu ketika kita sudah terdiam. Nah, ini ketika kita mengucapkan Allah. Hiya utawi kalimat Allah lafzul jalalah kalimatun bukan yang dimaksud ya ini adalah kenapa pakainya muannas karena di situ kembalinya ke kalimat ya utawi kalimat Allah itu kalau dikembalikan seperti itu. Makanya di sini gambarnya pakai muannas. Itu kalau kita membahas tentang lafalnya seperti itu. Kalimatun iku kalimat. Sofa kang bersih apa kalimat. Farof uha mongko utawi rofae kalimat utawa farof uha mongko utawi ngilangi kalimat yang dimaksud ya rofa itu min syaubin nahfi saking campuran nafi min syaubin nafi saking campuran nafi bil isbati kelawan isbat al mahdi kang meligi kang murni. Jadi kalau dalam kalimat la ilaha itu kan ada nafi kemudian ada nafi lagi. Jadi nafi ketemu nafi itu nantinya akan musbat. Itu kalau kita membahas dalam ilmu nahwunya. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Contoh, qomal qaumu illa Zaid. Semua kaum berdiri kecuali Zaid. Itu yang dimaksud ketika ada nafi ketemu nafi maka jadinya nanti akan jadi seolah-olah kita mengatakan kayak gini. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kalimat la ilaha illallah itu artinya berarti Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gini. Saya tidak makan. Itu berarti gimana? Saya makan loh. Jadi tidaknya itu dibuang semuanya. Itu yang dimaksud ketika ada nafi ketemu dengan nafi. Nafi itu dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti tidak, itu secara gampang-gampangannya ngoten. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sama halnya kita mengucapkan Allahu ilahun. Jadi Allah hanyalah Tuhan kita. Min syaubin nafi saking campurane nafi bil isbati kelawan isbat al mahdi kang mligi utawa kang murni. Li subuti madluliha krana tetepe kang didalili kalimat la ilaha illallah azalan ing dalem zaman azali. Jadi zaman sebelum diciptakannya alam. Itu kalau kalian di situ bingung apa itu zaman azali, pokoknya sebelum ada semuanya itu yang disebut dengan zaman azali. Makanya besok ketika kalian di situ belajar tauhid yang lebih dalam, ketika disuruh mencari dalil. Jadi seorang mukallaf itu kan wajib mengetahui sifat aqaid 50 kan, aqaid 50 sifat-sifat wajibnya Allah. Kemudian selain itu kita disuruh untuk mencari dalilnya. Apa itu dalil aklinya, apa dalil nakli. Kalau dalil nakli sih kita cari di dalam Quran hadis, tapi kalau dalil akli itu harus menggunakan olah pikir kita. Oh iya ternyata gini ya, gini. Contoh seandainya Tuhan itu lebih daripada satu, pasti nanti akan ada yang kalah, ada yang menang, ya kan? Mosok Tuhan kok ono sik kalah, ono sik menang. Pasti itu ketika semuanya dipimpin oleh dua orang. Ini kalau kita binisbat dalam di dunia ya. Contoh lah dalam skala kecil saja. Satu kamar kalian ketika ada ketua kamarnya 2. Ya kan? Ketika ketua kamarnya 2. Ketua kamar yang satu ngajak sampean untuk ke barat, katakanlah seperti itu. Ketua kamar yang kedua mengajak kalian semua untuk ke timur. Akhirnya geger kan?
geger, terus kemudian debat adu argumen. Nah, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nggak mungkin kalau nanti dunia ini diatur lebih daripada satu Tuhan, ya tadi ujung-ujungnya engko sing siji pengen yang satu ingin mengarahkan ke A, yang satunya lagi ingin mengarahkan ke sisi yang lain, akhirnya nanti ya wis. Jadi itu salah satu contoh bagaimana dalil akli. Sangat penting sekali kalian makanya di situ belajar tauhid. Azalan ing dalam zaman azali, wa abadan lan ing dalam selawase. Wa abadan lan ing dalam selawase. Fatamahado mongko dadi murni. Ini ujung-ujungnya ini. Ketika nafi ketemu nafi, fatamahado mongko dadi murni fiha ing dalam kalimat la ilaha illallah. Fatamahado mongko dadi murni fiha ing dalam kalimat la ilaha illallah apa subutu wahdatihi. Subutu wahdatihi apa tetepe sifat keesaane Allah taala hale maha luhur Allah. Subutu wahdatihi apa tetepe sifat keesaane Allah taala hale maha luhur Allah. Akan tetap itu musbat, yang disebut dengan musbat itu adalah ketetapan karena adanya nafi ketemu nafi, tidak dan tidak. Saya tidak lapar. Berarti apa artinya? Saya lapar. Tidaknya dibuang semua. Ora lesu. Berarti saya lesu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Walaha lan iku tetep kedue kalimat. Walaha lan iku tetep kedue kalimat hukukun utai pira-pira hak. Utai pira-pira hak wa adabun lan pira-pira tata krama. Termasuknya ketika kalian melihat tulisan lafzul jalalah ya. Di sini yang sering dalam tulisan-tulisan itu kan kalau kalian menemukan ada assalamualaikum warahmatullah, ketika tulisannya pakai tulisan Arab, kalau bisa itu nanti diamankan, jangan dibuang, diamankan. Ya nak pengen aman tadi, seperti biasanya sampean dibakar ya. Cuman kalau dibakar sekali lagi harus benar-benar menunggu sampai benar-benar hancur. Kadang dibakar, cuman ternyata dilalah pas sampai lafzul jalalahnya belum terbakar, itu kan nanti tetap bahaya juga. Itu termasuk salah satunya menjaga asma mu'adzam, lafzul jalalah. Lagi ketika ada sesuatu yang ada lafzul jalalahnya, jangan dibawa ke dalam kamar mandi. Kadang santri sing kehusyuun ngendi kan ngalor ngidul, biasanya dia selalu bawa nanduman kan. Menah sing ngapalan-ngapalan kadang ketika sering deres Al-Qur'an ngalor ngidul selalu membawa Al-Qur'an karena dia selalu daimul wudu, selalu menjaga wudunya. Akhirnya lupa pas masuk ke kamar mandi Al-Qur'an sama nandumannya dibawa. Itu kan ya ada adab dan juga tata keramanya. Intinya ketika kalian menemukan tulisan-tulisan asma mu'adzam, ada yang ada basmalahnya, kemudian yang ada lafzul jalalahnya, itu kalau bisa diamankan. Dan nah ini yang sering ini, biasa hati-hati. Kadang kalian selalu membiarkan tulisan-tulisan kalian, buku-buku kalian yang lebih parah kadang LKS, ya kan? LKS, apalagi LKS yang pelajaran fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis. Nah, ini yang paling bahaya. Ada Al-Qur'annya itu jangan ditaruh di sembarangan tempat. Kadang mengisor di bawah tidak. Nah, itu kan naudzubillah, itu ada Al-Qur'annya itu. Pelajaran-pelajaran seperti itu harus benar-benar kalian jaga dan kalian tempatkan di tempat yang layak, yang semestinya lah. Wa ma'anin lan piro-piro arti wa asrorin. Cuman yang dibahas di sini itu adalah pelafalan. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat Allah itu ada adabnya. Wa ma'anin lan piro-piro makna, piro-piro arti, wa asrorin lan piro-piro rahasia. Di balik kalimat Allah itu ada banyak sekali hak yang harus dipenuhi. Ada banyak sekali adab tata krama yang harus kita berikan. Ada makna yang terkandung dalam kalimat tersebut dan banyak sekali
rahasia dari kandungan semuanya tadi. Intaha wis rampung apa madawuh. Intaha wis rampung apa madawuh nakoltu kang nukil sapa ingsun. Nakoltu kang nukil sapa ingsun hu ing ma bayane ma mingkala misaidi sangking ngendikane Gusti ingsun Ibrahim Al-Mawahi rupane Syekh Ibrahim Al-Mawahibi rupane Syekh Ibrahim Al-Mawahibi. Jadi semua tadi kemarin yang mulai wa ma'aniha mayuradu itu adalah kalam daripada Syekh Ibrahim Al-Mawahibi yang dinukil oleh Syekhina ke dalam kitab ini. Tumaklam nuli ngertiya sapa sira. Tumaklam nuli ngertiya sapa sira. Utawa sumaklam nuli meleka sira sing turu kabeh kan seperti kadang seperti itu. Maknane nak wis melek kan mesti ngerti. Nak turu kan enggak mungkin tahu to. Anadzikra ing sak temene zikir. Anadzikra ing sak temene zikir kamayut laku kaya oleh diucapno apa zikir. Kamayut laku iku tetep kaya oleh kang diucapno apa zikir alal makna ing atase arti. Ketahuilah bahwasanya zikir ya seperti yang diucapkan yang sudah lewat-lewat tadi, artinya makna-maknanya itu sudah disebutkan. Cuman ini nanti akan diterangkan lagi. Selain makna-makna yang sudah terlewatkan, nanti akan ada makna-makna lain. Alal makna ing atase arti alladzi kang dzakartu kang wis nutur sapa ingsun sabikon hale dhisik. Dzakartu kang wis nutur sapa ingsun sabikon hale dhisik. Kadzalika kaya mengkono-mengkono dzikir atlaqo ngucapaken hu ing dzalik asyari'u sapa syarek. Maknane asyara di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa uridalan dikarepaken bihi kelawan zikir alkitabu apa kitab alladzi kang nuzila kang diturunaken apa alladzi ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nupare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di yang dimaksud dzikir selain makna-makna yang telah lewat, salah satu arti daripada dzikir adalah apa? Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti Al-Qur'an. Wa huwa utai kitab Al-Qur'anul Azim iku Al-Qur'an Al-Azimu kang agung. Alladzi kang ayada kang nguwataken. Alladzi kang ayada kang nguwataken hu ing Nabi Muhammad bihi kelawan alladzi Allahu sinten Gusti Allah. Allahu sinten Gusti Allah mukjizatan hale dadi mukjizat. Makna mukjizat itu apa? Makna dalam kamusnya itu yang melemahkan yang lainnya sehingga akhirnya yang mendapatkan mukjizat itu nanti akan diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Adimatan kang agung. Adimatan kang agung. Wa utawi Al-Qur'an. Wa utawi Al-Qur'an afdalu kitabin iku luweh utama-utamane kitab. Wa utawi Al-Qur'an afdalu kitabin iku luweh utama-utamane kitab. Wa ajmalu khitabin lan luweh bagus-baguse pembicaraan, artinya suatu kalam yang diucapkan kepada kita. Khitab itu adalah ya tadi perkataan yang diucapkan kepada kita atau perkataan dari yang lain selain kita itu namanya mukhatab. Makanya kita nanti istilahnya disebut mukhatab ketika diajak berbicara. Min rabbil arbabi saking pangerane pira-pira pangeran. Min rabbil arbabi saking pangerane pira-pira pangeran. Itu adalah kitab yang paling utama dan suatu kitab yang paling indah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Tidak mungkin, sangat jarang sekali orang yang di situ bisa
apa namanya, atau tidak akan bisa lah yang seorang pun yang nantinya akan bisa menandingi Al-Qur'an. Yang terkenal pripun alfil, malfil, wa ma adraka mal fil. Nah, itu kan itu pun malah menjadi kayak lelucon ketika diterus-teruskan itu. Ajaza apes fusohaul arabi. Ajaza apes artinya tidak mampu fusohaul arabi. Sopo piro-piro wong fasih Arab bil i'rabi kelawan i'rabi. Untuk mengirabi Al-Qur'an mulai awal sampai akhir itu tidak akan ada yang bisa sempurna, pasti ada yang wal ijazi lan ngeringkes, nggak akan bisa ngeringkes Al-Qur'an. Maknanya yang sangat artinya meringkas itu tidak merubah makna yang asli loh ya. Pemahamannya masih sama. Nah, Al-Qur'an bagaimana bisa diringkas? Ini nggak bisa. Wal ishabi lan dawaake Al-Qur'an, apalagi nambah-nambahi. Pak tafsir beda, kalau tafsir itu malah membantu kita untuk memahami Al-Qur'an. Wa ajazalan apes bulaghaul ahzabi. Bulaghaul ahzabi sapa pira-pira ahline balaghah bi badai nahi kelawan badek-badek nahyi wal ijabi lan ijab. Bahas balaghah ini tak terangke malah kesulitan kalian yang baru mubtadiin apa itu ilmu badek, ilmu ma'ani, ilmu bayan dalam balaghah. Ini besok ketika kalian sudah sampai derajat yang katakanlah mutawasid atau muntahilah, orang-orang yang di situ sudah menguasai ilmu, besok kalian boleh belajar balaghah. Qala ngendika Allah sin Gusti Allah taala halimah nur Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna satemene ingsun Allah atau kita maknane ya ingsun Allah, nahnu ya ingsun Allah nazzalna iku wis nurunaken sinten ingsun Allah al-dzikra ing Al-Qur'an. Ini al-dzikra bi makna Al-Qur'an. Bukti bahwasanya zikir itu enggak cuman ingat-ingat tok. Terkadang al-dzikra itu juga diartikan sebagai Al-Qur'an. Makanya hakikatnya ketika kalian membaca Al-Qur'an itu kalian sedang zikir. Bahkan ada yang mengatakan zikir yang paling utama, zikir yang paling baik yaitu ketika kalian membaca Al-Qur'an, selain zikir-zikir yang memang sudah ada nasnya. Cuman yang dipikir-pikir memang benar. Segala sumber zikir itu kan juga nanti didapatkan dari Al-Qur'an. Nah, kalau kita langsung membaca sumbernya itu kan malah lebih baik. Itu ada yang mengatakan afdhalul dzikri qiraatul Qur'an. Makanya seringlah baca Al-Qur'an. Sekali lagi saya sering menyampaikan ditarget kalau baca Al-Qur'an. Setiap hari jangan sampai kalian di situ tidak membaca Al-Qur'an. Ditarget. Masa yang sudah di sini beberapa tahun orang tahu khatam Al-Qur'an. Baca sendiri wis tahu khatam. Ganda. Khatam apa Anas? Anas apa kulhu ping 3? Makanya ditarget. Saya mau 2 bulan khatam, berarti 1 hari harus membaca setengah juz. Kalau lisan kalian sering digunakan baca Al-Qur'an, ketika ditanya, oh mungkin ini walaupun kalian nggak hafal, itu kan setidaknya tahu lah letak-letak ayat ini itu tempatnya di mana. Selain itu sampean di situ diberikan keluasan hati dengan sering membaca Al-Qur'an, daripada mulut kalian digunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak sopan, mengejeni kancane, kan mending dibuat baca Al-Qur'an. Cuman di waktu yang luang, jangan pas waktu sekolah malah maca Al-Qur'an. Waktu ini enggak, di waktu yang luang, waktu yang kosong. Timbang sampean guyon itu kan mending dibuat baca Al-Qur'an tadi. Ya, paling tidak sehari setengah juz. Istiqomah supaya 2 bulan bisa hatam. Kalau sudah hatam ganti, wah esok mundaknya lah, mau dinaikkan lagi tingkatannya, 1 hari 1 juz, berarti sebulan sekali sampai bisa hatam. Waqala
adzikra ing Al-Qur'an wa inna lan sak temene ingsun Allah lahu maring Al-Qur'an wa inna lan sak temene ingsun Allah lahu maring Al-Qur'an la hafiduna iku yektine pira-pira kang jaga la hafiduna iku yektine zat kang jaga. Kenapa di sini pakainya jamak? Karena tadi di awal itu pakainya nahnu. Cuman yang dimaksud di sini adalah al-mu'adzam nafsa, bukan jamak. Wa qala ta'ala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.